هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح 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 Bicara قوية. untuk terkait dengan masalah darurah syariah ya, terkait dengan masalah kedaruratan khususnya yang digunakan di Majelis Ulama Indonesia khususnya di dalam fatwa-fatwa, lebih khusus lagi yang terkait di era pandemi akhir-akhir ini. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa Islam itu agama yang kita peluk ini, yang kita yakini ini itu merupakan dinul hayah, ya, agama kehidupan. Maksudnya agama kehidupan itu apa? Maksudnya adalah agama Islam ini menjangkau ajaran-ajarannya terhadap apa yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Mulai seseorang itu bangun dari tidur, kemudian mulai beraktivitas, kemudian aktivitas seharian, sampai dia itu tidur lagi, itu tidak ada yang terlepas dari tuntunan, dari hukum, dari ajaran, dan dari pedoman ajaran agama kita, ajaran Islam. Oleh karena itu, ajaran Islam itu adalah dinul hayah, artinya melingkupi semua kehidupan umat manusia. Maksudnya seseorang itu tidak bisa lepas daripada pelaksanaan ajaran agama kita, menjalankan ajaran agama kita. Tidak bisa seperti yang saat ini banyak dikembangkan di negara-negara barat untuk memisahkan antara kehidupan yang bersifat pribadi, privat, dan kehidupan yang bersifat publik misalnya, ya. Kalau paham sekuler itu memisahkan antara ranah domain privat dan domain publik, begitu. Ajaran agama dalam pengertian sekuler itu diberlakukan dalam ranah privat. Ketika masuk ke ranah publik, itu agama tidak bisa masuk di situ. Gitu. Dalam konteks ajaran Islam tidak bisa seperti itu. Karena ajaran Islam itu mengatur baik itu ranah privat ataupun ranah publik, begitu. Nah, oleh karena itu tidak cocok dengan ajaran Islam, karena Islam itu adalah dinul hayah, gitu ya. Nah, dalam konteks di Majelis Ulama Indonesia biasanya kita menggunakan terminologi bahwa ajaran Islam itu menjadi sumber hukum, sumber inspirasi, landasan berpikir, dan kaidah penuntun, begitu, dalam kehidupan umat Islam. Jadi sumber hukum itu apa maksudnya? Sumber hukum itu adalah semua yang dilakukan oleh umat manusia, umat Islam itu benar salahnya itu acuan hukumnya itu adalah ajaran Islam, begitu, yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis dan ijma' qiyas yang dikembangkan oleh para ulama, begitu. Nah, apa yang dimaksud dengan sumber inspirasi? Sumber inspirasi ini adalah ketika kita berkarya, ya. Ketika kita berkarya, umat Islam itu dituntut untuk karyanya itu yang ada nilai keagamaannya. Artinya bahwa ajaran agama kita itu mendasari dari karya yang kita lakukan. Meskipun yang kita lakukan ini, karya kita ini, meskipun adalah sesuatu yang bersifat mungkin jauh, dipandang jauh, misalnya kaitannya dengan masalah teknologi gitu ya, yang dipandang sebagai nir religiusitas, harus dilepaskan dari religiusitas, begitu. Dalam konteks umat Islam tidak bisa seperti itu, gitu. Pengembangan ilmu pengetahuan itu harus juga didasari oleh kesadaran terhadap religiusitas, yaitu ajaran agama Islam itu, gitu.
Nah, itulah karenanya kenapa misalnya pengembangan ilmu pengetahuan yang akan merusak pada itu biasanya tidak dibolehkan. Misalnya kayak teknologi cloning misalnya ya, cloning terhadap manusia misalnya. Kenapa agama-agama khususnya Islam itu tidak membolehkan? Kalau itu bisa jadi kaitannya dengan taghayyur khalqillah gitu istilahnya, akan mengubah begitu apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada aspek religiusitas yang dia itu apa namanya harus menjadi dasar terkait dengan hal itu. Inspirasi, landasan berpikir. Ketika kita berpikir juga demikian gitu ya. Tidak bisa kita itu dilepaskan dari norma-norma yang sudah ada di dalam ajaran agama kita gitu. Tidak ada istilahnya berpikir bebas, itu tidak ada. Maksudnya berpikir bebas itu adalah yang dia itu melepaskan apa namanya kaidah-kaidah yang ada di dalam ajaran agama begitu. Meskipun yang namanya berpikir itu memang tidak dibatasi, tapi ketika kita menyimpulkan sebuah kesimpulan-kesimpulan yang akan kita yakini, maka ketika berpikir itu harus ada landasannya. Landasannya apa? Ajaran agama, gitu. Dan kaidah penuntun, ya kaidah penuntun ini adalah apa yang kita jalankan sehari-hari itu harus berdasarkan tuntunan dari ajaran agama. Nah, kurang lebih itu terjemahnya kenapa Islam itu disebut dinul hayah gitu ya. Nah, salah satu dalil yang bisa kita ambil dalam poin ini adalah ayat Al-Maidah bagian dari ayat Al-Maidah ayat 3 ya, Al-Maidah ayat 3. Karena Al-Maidah ayat 3 ini panjang sekali dan menjelaskan beberapa poin gitu, dan di antara poinnya menyebutkan tentang hal ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini saat Rasulullah menyampaikan ayat itu beberapa hari sebelum Rasulullah dipanggil oleh Allah untuk pulang ke rahmatullah, pada hari ini akmaltu lakum, telah aku sempurnakan lakum kepada kalian, apa yang disempurnakan, dinakum ya, agama kalian. Jangan salah baca. Kalau salah baca artinya sangat berbeda. Jangan dibaca dainakum ya. Al-yauma akmaltu lakum dainakum. Kalau dibaca dainakum itu nanti pada hari ini sudah aku sempurnakan hutangmu. Kalau dain itu hutang. Makanya kalau nggak ada harokatnya jangan salah baca. Dinakum. Telah aku sempurnakan hari ini agamamu, atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sudah purnakan begitu kepada kalian nikmat-nikmatku, waraditu, dan aku telah meridhoi lakum kepada kalian al-islama, agama Islam diridhoi apa, dina, sebagai sebuah agama. Nah, ini artinya apa? Artinya agama Islam itu sudah sempurna untuk menjadi platform dalam menjalani kehidupan. Itulah yang disebut dengan dinul hayah. Kemudian hadis lain yang bisa kita ambil itu adalah taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnat rasuli. Al-hadis, Rasulullah menyabdakan, aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang kalian itu tidak akan tersesat apabila kalian berpegang teguh pada dua hal itu. Apa dua hal itu? Kitabullah, yaitu Al-Quran, wa sunnat rasulih, dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dua hal ini merupakan sumber utama di dalam ajaran agama, baik kaitannya dengan hukum, dengan etika, dengan panduan tuntunan, dan yang lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kedua hal ini apabila digunakan, dipegang teguh, itu dia itu menjadi selamat kehidupannya gitu. Nah, oleh karena itu agama yang ada kitab sucinya ini disebut sebagai dinul hayah. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya
sampaikan dalam sebagai prolog pengajian kita, itu adalah bahwa ajaran Islam ini diturunkan rahmatan lil alamin gitu ya, sebagai rahmat gitu, belas kasih Allah kepada alam semesta, khususnya umat manusia gitu ya, rahmatan lil alamin. Apa buktinya bahwa ajaran agama ini, Islam ini diturunkan rahmatan lil alamin? Di antaranya itu adalah bahwa ajaran agama ini itu didesain mempunyai karakter yang tidak memberatkan, ya, tidak memberatkan, tapi dia itu meringankan dan memudahkan. Jadi ini yang harus menjadi menjadi poin penting kepada umat Islam. Ajaran agama ini diturunkan oleh Allah itu sejalan dengan tuntutan lahiriah, tuntutan batinnya umat manusia gitu ya. Artinya apa? Dia tidak memberatkan gitu. Islam itu mudah, menjalankan ajaran Islam itu mudah gitu. Tapi tidak boleh dimudah-mudahkan. Mudah dengan dimudah-mudahkan itu beda gitu kan. Tidak ringan dengan meringan-ringankan itu beda gitu. Nah, ini yang harus menjadi titik tekan di dalam penjalanan ajaran agama. Kita apa contoh-contohnya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, karena antara berat dan tidak meringankan, memudahkan itu adalah ada kaitannya dengan intiqal taklif, yaitu perpindahan beban taklif ini gitu. Dari awalnya haram kemudian boleh digunakan misalnya. Nah itu adalah bagian dari at-taisir, meringankan. Nah, misalnya juga ada tidak dalam konteks darurat, misalnya dalam konteks masyaqqah misalnya. Masyaqqah itu ada berat yang misalnya dalam perjalanan gitu sulit kita untuk melaksanakan sholat pada tepat waktunya gitu. Maka dalam konteks itu dibolehkan untuk menjamak dan mengqashar, meringkas sholatnya dalam sholat-sholat qasriyah itu gitu. Nah, itu dalam konteks itu ajaran agama kita itu bukan mengatakan tidak boleh kalian umat Islam itu harus menjalankan agama seperti yang dianut. Misalnya kalau sholat zuhur 4 rakaat harus dijalankan 4 rakaat di waktunya gitu. Tidak titik pada seperti itu. Karena kondisi umat manusia itu macam-macam gitu. Ada yang kondisinya itu sedang dalam keadaan normal, nanti akan kita bahas, tapi juga ada sedang dalam keadaan tidak normal gitu. Nah, nanti kita bahas dalam keadaan normal itu apa namanya di dalam hal agama. Dalam keadaan tidak normal itu apa. Nah, ketika dalam keadaan tidak normal ini kita bisa menjalankan ajaran agama tidak seperti ketika normal. Nah, itulah yang kemudian disebut bahwa ajaran agama ini tidak memberatkan, dia itu meringankan. Dalil-dalil terkait dengan ini bisa kita lihat beberapa di antaranya kita kutipkan di slide ini. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan tidak dijadikan alaikum terhadap kalian fid-dini dalam urusan agama itu min harajin, sesuatu yang menyempitkan, sesuatu yang memberatkan gitu. Ayat yang lain menyebutkan yuridullahu ayyukhaffifa ankum ayyukhaffifa alaikum wa khuliqal insanu dha'ifa. Sebenarnya yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menginginkan yuridullah ayyukhaffifa, untuk meringankan ankum dari kalian, wa khuliqal insanu, dan karena manusia itu dijadikan dha'ifa dalam keadaan lemah gitu. Nah, oleh karena itu Allah meringankan, artinya ajaran agama ini tidak sampai memberatkan begitu.
Ayat yang lain, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian al-yusra, keringanan, sesuatu yang ringan, yang mudah bagi kalian. Wala yuridu, dan Allah tidak menginginkan bikum atas kalian al-usra, sesuatu yang memberatkan, menyukarkan kalian, menyulitkan kalian. Nah, ini ayat-ayat yang bisa kita jadikan pijakan bahwa ajaran agama Islam ini tidak memberatkan, gitu. Karena tidak memberatkan dan meringankan itu adalah bagian dari belas kasih, bagian dari rahmat Allah kepada kita umat manusia. Terus sekalian, ini juga poin penting yang perlu kita jadikan pijakan sebelum kita berbicara tentang darurah, bahwa seorang mukmin yang baik itu dia itu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Artinya ini adalah seorang muslim yang ideal. Kita itu taklif untuk itu. Ijtinabu imtithalul awamir wajtinabu an-nawahi. Menjalankan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Gitu. Ya. Dalam meninggalkan larangan, sekarang di sini kan ada dua hal, ada imtithalul awamir, menjalankan perintah, dan ijtinabun nawahi, gitu ya, meninggalkan larangan, gitu. Dalam meninggalkan larangan agama tidak ada pilihan atau keringanan, gitu ya, kecuali kalau dia itu memang sesuatu yang sangat prinsip sekali, gitu. Sedangkan dalam menjalankan perintah agama itu disesuaikan dengan kondisi umat manusia. Ada dispensasinya. Nah, gitu. Jadi kalau dalam hal melanggar perintah dari melanggar larangan gitu, itu harus kondisinya itu yang betul-betul dia itu kondisi yang sangat tinggi sekali tingkat bahayanya, yaitu darurah syariah. Kalau di dalam hal menjalankan perintah agama dengan kondisi yang ada itu tidak sampai pada darurah, masyaqqah, kita repot juga bisa kita lakukan itu, gitu. Misalnya apa? Misalnya kalau larangan itu adalah misalnya larangan untuk makan sesuatu yang diharamkan, itu larangan, gitu. Nah, sebenarnya ketika dalam larangan ini itu tidak boleh ada kondisi, misalnya kondisi yang fleksibel, tidak. Gitu. Yang membolehkan itu hanya kondisi yang sangat-sangat mengancam jiwa, yang disebut dengan darurah, begitu. Ya, yang kemudian dibolehkan untuk menggunakannya, gitu. Tapi kalau dalam hal konteks menjalankan ajaran agama, gitu, tidak harus dalam tahap darurah saja, dalam tahap bawahnya hajat, kebutuhan mendesak, atau bahkan bawahnya lagi, yaitu masyaqqah. Masyaqqah itu adalah kesulitan, gitu ya. Itu boleh ada alternatif lain, gitu. Saya sebutkan tadi masalah sholat ya. Masalah sholat, kalau misalnya sholat itu ditaklifkan untuk berdiri, gitu, tapi dia tidak bisa berdiri, maka boleh dengan duduk. Nah, itu ketika menjalankan perintah sholat itu ada kondisi-kondisi dispensasi tergantung dengan kondisi umat Islam. Nah, ini dalil yang bisa kita gunakan dari poin ini adalah fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian kepada Allah mastata'tum, dengan kemampuan yang bisa kalian lakukan, gitu ya. Tidak bisa berdiri, bisa duduk. Tidak bisa duduk sambil berbaring. Tidak bisa berbaring, sholat sambil isyarah. Tidak bisa sambil isyarah, disolati berarti, gitu kan? Gitu. Jadi, tapi tetap harus sholat, begitu. Nah, itu dalam menjalankan perintah, gitu. Misalnya zakat, kewajiban zakat, harus mengeluarkan zakat. Zakat mal 2,5%. Pak, saya tidak ada kadarnya, tidak ada pemasukan saya tidak sampai kepada nisab. Bagaimana Pak kewajiban itu? Berarti kamu tidak wajib zakat, gitu. Kemudian zakat fitrah itu wajib untuk setiap orang muslim yang dia itu mendapati akhir bulan Ramadan, akhir
saat Ramadan gitu ya. Misalnya ada seseorang anak kecil lahir 1 jam sebelum maghrib di akhir Ramadan, dia wajib zakat fitrah gitu. Kalau misalnya orang udah tua umur 90 tahun, 1 jam sebelum maghrib di akhir Ramadan meninggal, dia tidak wajib zakat fitrah. Itu syarat wajibnya itu ketika dia mendapatkan akhir bulan Ramadan, yaitu maghrib di bulan Ramadan. Nah, itu semuanya wajib kena zakat fitrah gitu. Tapi kalau dia itu tidak mampu untuk qutul ahli, untuk memberikan makan keluarganya, ya tidak wajib kayak gitu. Nah, itu kondisi-kondisi di mana ketika menjalankan perintah itu ada sesuatu yang kondisi yang lebih fleksibel untuk melakukan itu. Cuman kalau meninggalkan larangan itu harus betul-betul dalam kondisi yang mengancam jiwa seseorang. Nah, ini saya sudah singgung tadi poin ini bahwa ajaran agama itu ada yang bisa dijalankan dalam kondisi normal. Dalam bahasa agama itu namanya fi halatil ikhtiyar. Ya, kondisi normal, baik-baik saja begitu. Tapi ada juga yang ajaran agama ini yang boleh diberlakukan untuk kondisi yang tidak normal. Itu fi halatil ittiror namanya. Yaitu ketika dalam kondisi tidak normal gitu. Kondisi tidak normal itu apa? Nah, ini saya menyebutkan 3 saja di sini. Pertama adalah daruroh, ad-daruroh, keadaan darurat. Itu. Kedua adalah hajah, al-hajah, kebutuhan mendesak. Yang ketiga adalah masyaqqah, kerepotan yang sangat repot, yang sangat merepotkan. Begitu. Nah, ketiganya ini adalah kondisi-kondisi yang menjadikan tidak normal, ketidaknormalan begitu ya, ketidaknormalan. Nah, masing-masing mempunyai konsekuensi gitu. Ketika ajaran agama itu dijalankan dalam kondisi normal, maka dalam kondisi tidak normal itu bisa dijalankan tidak seperti tata cara menjalankan ketika normal. Hukum juga begitu, gitu. Nah, ketika dalam kondisi daruroh gitu, disebutkan bahwa bahkan yang diharamkan boleh, gitu. Nah, nanti kita akan berbicara lebih banyak tentang masalah daruroh ini, gitu. Nah, ini ketika tadi saya meruntutkan mulai awal sampai pada kita ketika membahas tentang masalah daruroh syariah, kita pasti akan berkaitan dengan masalah ini. Jadi ada ajaran agama yang bersifat normal, itu fi halatil ikhtiyar, dan ada yang bersifat tidak normal. Yang tidak normal itu dalam kondisi darurat, dalam kondisi hajah, hajah itu kebutuhan, hajah syariah, dan kondisi masyaqqah. Darurat itu apa? Nah, ini kita masuk pada definisinya ya. Ini kita anukan satu-satu. Darurat bisa menyebabkan dibolehkan sesuatu kondisi normal diharamkan, yang dalam kondisi normal diharamkan. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Bahwa keadaan darurat itu menyebabkan dibolehkannya, tubihu dari kata ibahah ya, tubihu dibolehkan, al-mahdzurat sesuatu yang dilarang. Itu kalimatnya coba diperhatikan, di sini disebutkan tubihu, membolehkan, bukan tuhillu, bukan menghalalkan, gitu ya. Jadi kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Misalnya sesuatu itu adalah haram. Ketika dia dalam kondisi darurat, maka boleh dikonsumsi sesuatu yang haram itu, gitu. Dibolehkan. Ketika dikonsumsi tidak mengubah dia itu menjadi halal, tapi dibolehkan. Nah, oleh karena itu nanti kebolehannya harus dibatasi, gitu. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, gitu. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang awalnya dilarang. Sedangkan kebutuhan mendesak itu sebenarnya tidak boleh sampai pada menghalalkan sesuatu yang awalnya diharamkan. Kecuali kebutuhan mendesak ini memang betul-betul kebutuhan yang paling tinggi gitu, yang mendekati darurat. Jadi kalau di
rank begitu, itu kebutuhan itu orang kan macam-macam. Nah, kebutuhan mendesak ini adalah sesuatu yang misalnya dia itu sudah sampai pada kedekatan pada darurat. Nah, dalam konteks seperti itu maka kebutuhan hajah ini itu apa namanya? Ketanzilu manzilatad darurah. Itu terkadang dia itu hajah itu menduduki kedudukan darurat. Dalam hal apa? Dalam hal membolehkan sesuatu yang dilarang, gitu ya. Nah, kalau darurat nanti akan kita bahas sebenarnya. Kalau darurat itu adalah kondisi di mana sampai mengancam jiwa, begitu. Nanti akan kita bahas, mengancam jiwa dia bisa menjadi mati atau dia itu bisa apa namanya diyakini akan mati, gitu. Nah, itu kondisi darurat. Tapi kalau di dalam hajah itu tidak sampai bahwa kondisi dia itu bisa menjadi meninggal, tapi bisa dia itu sampai dia itu sangat apa namanya lebih parah penyakitnya, misalnya dia dalam konteks penyakit ya. Nah, itu juga hajah. Yang hajahnya itu ketanzilu manzilatad darurah, yang sampai dia itu menduduki kedudukan masalah kedaruratan gitu. Sedangkan masyaqqah itu tidak sampai membolehkan sesuatu yang diharamkan gitu ya. Tapi dia itu masyaqqah ini sesuatu kerepotan yang sangat ini itu bisa meringankan cara pelaksanaan perintah ajaran agama begitu. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Yang namanya masyaqqah, kerepotan yang sangat itu bisa mendatangkan at-taisir, kemudahan-kemudahan. Misalnya sholat 4 rakaat itu karena ada masyaqqah ketika dia bepergian, ketika dia dalam keadaan apapun yang ada masyaqqah, maka dia boleh meringkasnya, mengkosornya menjadi 2. Ada at-taisir, keringanan di situ. Nah, ketika dia sulit untuk melaksanakan sholat maghrib karena waktunya mendesak, begitu, karena misalnya dia ngurus tiket mau pergi pulang ke kampung misalnya di stasiun atau di bandara ngejar begitu, kalau enggak ketinggalan pesawat, maka dia meninggalkan sholat maghrib di waktunya dan dijalankan sholat maghrib itu di waktu sholat isya. Nah, disebut dengan jamak sholat. Nah, itu ada meringankan, ada masyaqqah. Ya, tidak kondisi tersebut tidak bisa dikatakan sebagai darurat karena hanya ketinggalan pesawat. Kondisi tersebut juga tidak bisa dikatakan sebagai hajah, kebutuhan mendesak gitu. Karena kebutuhan mendesak itu tidak apa kemendesakan dari itu. Nah, itu hanya merupakan masyaqqah. Masyaqqah sesuatu kerepotan dia menjalankan perintah agama sesuai dengan yang diperintahkan di awal. Gitu. Oleh karena itu ada at-taisir, ada keringanan di situ. Maka dia boleh menjamak, boleh mengqasar. Ini salah satu contohnya. Nah, ini kita masuk pada definisi darurah dan saya mengambil definisi darurah ini lebih banyak dari fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Apa yang disebut oleh darurah yang dia itu dibolehkan, konsekuensinya dibolehkan mengonsumsi sesuatu yang diharamkan. Al-khawfu 'ala nafsi minal halaki ilman aw dhannan. Ini kita ambil dari pendapat Ahmad Ad-Dardir dalam kitab Syarhul Kabir, salah satu ulama di dalam Madhab Hanafi, bahwa kondisi darurat itu adalah kondisi yang dikhawatirkan bisa menyebabkan kebinasaan atas jiwa. Gitu. Orang itu bisa mati. Nah, kondisi tersebut, kematian tersebut itu didapatkan baik dia itu melalui sesuatu yang bisa dipastikan atau baru prediksi. Gitu. Ilman yaitu sesuatu yang bisa diprediksi, audzunan sesuatu yang diprediksi, ilman itu yang sudah bisa diyakini gitu. Nah, Ibu sekalian, ini yang pengertian darurat. Jadi darurat itu tidak menunggu sampai kematian itu terjadi. Gitu. Artinya jangan menunggu orang mati baru kemudian kita menyimpulkan darurat, bukan. Ya.
kita itu bisa dalam hal prediksi ilmu pengetahuan bahwa ini bisa menyebabkan kematian, maka dia itu dalam keadaan darurat. Begitu. Nah, ini yang diterapkan gitu ya di Majelis Ulama Indonesia. Kenapa vaksinasi itu bisa gitu dalam kondisi-kondisi tertentu itu bisa dimasukkan di dalam darurat gitu. Vaksinasi, kita tahu bahwa vaksinasi itu pengobatan dilakukan secara preventif gitu. Untuk orang per orang bisa jadi dia ketika diobati dilakukan vaksinasi itu belum terinjek penyakit. Dia belum terkena penyakit gitu. Nah, kalau dia itu dilakukan itu gitu, dilakukan vaksinasi gitu. Dari mana daruratnya? Kan belum, penyakitnya aja belum menyakiti dia. Begitu. Nah, ini dikhawatirkan kematian di mana? Nah, ini kita menggunakan audzonan di dalam kalimat pengertian itu, prediktif, bahwa secara ilmu pengetahuan kalau ini tidak dilakukan, maka dia kemungkinan besar akan terkena penyakit itu. Gitu. Nah, oleh karena itu, gitu, apabila dia itu dilakukan vaksinasi dan tidak ada vaksin yang misalnya dibolehkan, yang dihalalkan gitu, adanya adalah vaksin yang dia itu najis atau haram, maka dalam kondisi seperti itu dia itu dibolehkan menggunakan itu dengan alasan liddarurah, karena ada darurat di situ. Nah, ini karena di sini kita mendefinisikan itu adalah bahwa di sini darurat itu, kebinasaan itu, kematian itu ilman audzonan, bisa dipastikan atau dia itu dalam kondisi bisa diprediksi begitu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' juga menyebutkan ayyukhafa ala nafsihi mautan au maradhan mukhawwafan au ziyadatahu au tula muddatihi au inqita'ihi an rifqatihi au khawfa dha'fin an masyin au rukubin. Dikhawatirkan kepada dirinya terjadi kematian, au maradhan mukhawwafan, atau terjadi penyakit berbahaya, au ziyadatu au tul muddatihi, atau bisa menyebabkan lebih lama sembuhnya, au inqita'uhu an rufqatihi, dia itu tidak bisa diobati, au khaufa dhu'fin an masyin au rukubin, atau dikhawatirkan dia itu lebih tidak mampu, menjadi sangat lemah untuk dia itu bisa beraktivitas berjalan atau naik kendaraan. Nah, ini lebih ringan lagi dia. Bukan hanya kondisi sampai mematikan gitu. Ini dari Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Di fatwa yang lain disebutkan bahwa pendapat Dr. Profesor Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatu, al-khawfu 'ala an-nafsi min al-halaki 'ilman ay qat'an aw dhannan. Fala yushtaratu ay yasbira hatta yushrifa 'ala al-mauti. Yang namanya darurat itu adalah al-khawfu 'ala an-nafsi min al-halak, yaitu takut atas kebinasaan dirinya, gitu ya. Ilman, diketahui, qat'an, gitu. Au dhannan, atau dia itu baru bersifat prediksi, gitu ya. Fala yushtaratu, maka tidak disyaratkan, gitu. Ayasbiru hatta yasrif alal maut, tidak disyaratkan untuk bersabar sampai hampir meninggal, gitu. Misalnya dia itu menderita penyakit yang sangat berat begitu ya, itu tidak, kondisi darurat itu bukan kemudian langsung dia kalau nggak meninggal dipastikan, tidak gitu. Itu tuh pengertian darurat dari Wahbah Zuhaili ini yang berbeda dari pengertian darurat tiga pendapat ini, itu yang berbeda dari pengertian yang difahami oleh umum. Darurat itu harus nunggu sampai
ada yang meninggal. Tidak. Secara prediktif dia itu ada, prediktif itu ilmu pengetahuan ya, artinya bukan hanya yang memprediksi orang-orang ecek-ecek begitu, bukan. Prediksi yang kaleng-kaleng, bukan. Ini adalah prediksi yang betul-betul prediksi. Gitu. Prediksi yang oleh teman-teman saintis dari LBPOM misalnya ini betul-betul dibutuhkan, begitu ya. Ya. Dalam konteks seperti itu, maka dia itu sudah bisa yaitu menghukumi sesuatu itu menjadi darurat berdasarkan prediksi itu. Gitu. Nah, dari pengertian tersebut, darurat secara syar'i tidak harus menunggu sampai benar-benar terjadi kematian atau terjangkitnya penyakit hingga hampir binasa. Meskipun belum terjadi apabila menurut prediksi ilmu pengetahuan yang terpercaya, jika tidak dilakukan pencegahan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar seperti terjadinya wabah, maka dalam kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai darurah secara syar'i, darurah syar'iyah. Nah, ini yang dikatakan sebagai darurah syar'iyah. Nah, ini beberapa dalil yang bisa kita jadikan pijakan bahwa kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang awalnya dilarang. Ya, ad-daruratu tubihul mahdzurat, tadi itu kaidah fiqhiyah. Ini wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira rasulullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma dhurrtum ilaihi. Dan mengapa kamu tidak mau makan dari daging hewan yang ketika disebut-sebut nama Allah, kenapa tidak mau yang halal yang disebut dengan Allah? Waqad fassalakum, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu. Waqad fassala lakum ma harrama alaikum. Sebenarnya Allah telah mentafsir, telah menjelaskan lakum kepada kalian ma harrama, sesuatu yang haram alaikum terhadap kalian. Nah, gitu. Illa matturirtum ilai, kecuali jika kalian dalam keadaan ittiror. Ya, matturirtum. Nanti kan fi halatil ikhtiar, fi halatil ittiror. Itu dari bahasa Quran ini. Ittiror itu adalah darurah, keterpaksaan. Nah, tadi bicara tentang kenapa kalian tidak memakan yang halal-halal saja. Gitu. Nah, di sini sebutkan illa matturirtum ilai, kecuali ketika kamu dalam keadaan terpaksa, yaitu keadaan dalam darurat. Ayat yang lain menyebutkan innama harrama 'alaikumul maittata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillahi wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghin wa la 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah mengharamkan kepada kalian umat Islam al-maitah, bangkai, ad-dam, darah, lahma khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan sesuatu yang disembelih dengan tidak menyebut asma Allah, wala adin, tidak famaniturra, dan barang siapa, tetapi barang siapa terpaksa, ghairu baghin, bukan karena menginginkannya, gitu, bukan karena ini karena selera pengen, dan wala adin, dan tidak karena melampaui batas, gitu, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Barang siapa kalau ittiror, terpaksa, maka dia itu betul-betul terpaksa, ya, bukan karena dia itu ingin memenuhi hasratnya saja, ingin memenuhi hawa nafsunya saja, tidak ingin melampaui batas, gitu, maka dalam kondisi tersebut benar-benar dia itu boleh mengonsumsi sesuatu yang diharamkan. Nah, Bapak sekalian, ini sudah disebutkan, dibahas bahwa menjalankan perintah agama dalam sesuatu yang normal itu namanya azimah, Bapak sekalian. Sedangkan dalam kondisi yang tidak normal dengan hukum yang tidak normal itu namanya rukhsah, keringanan, gitu ya. Ini dalil-dalil yang tadi sudah kita bahas, salah satu contohnya. Nah, ini beberapa hadis yang bisa kita jadikan pijakan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innallaha azza wa jalla yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yuhibbu ay an tu'ta azaimuhu." Sesungguhnya Allah itu lebih suka rukhsahnya itu diambil daripada
ketika dalam kondisi yang boleh rukhsah, tapi dia itu tidak diambil. Nah ini dalil sebenarnya, ini dalil bagi orang-orang yang ingin ngambil rukhsah sebenarnya. Gitu. Misalnya ketika dalam bepergian, dia itu safaron tawilan, dia itu bepergian yang safaron tawilan yang panjang, dan dia itu ada masyaqqah menjalankan sholat misalnya, maka ada rukhsah di situ. Nah, ketika ada rukhsah kayak gitu, itu sebaiknya diambil. Gitu. Ini berdasarkan hadis ini ya. Hadis berikutnya, man sami'al munada falam yamnahu min ittiba'i udhrun fala salata lahu. Qalu wa mal udhru? Qala khaufun aw maradun. Barang siapa mendengar azan, maka dia itu harus segera mendatanginya, yaitu sholat berjamaah maksudnya di masjid gitu. Kalau dia ada uzur gitu, kalau ada uzur, fala sholata lahu, maka tidak ada kewajiban baginya untuk sholat berjamaah di masjid gitu. Qalu wa mal udhru? Apa udhur itu? Khaufun aw maradun. Nah, dalam keadaan khawatir, aw maradun, dalam keadaan adanya penyakit. Nah, ini yang menjadi pijakan kemarin kita itu di Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan fatwa terkait dengan kebolehan menjalankan sholat Jumat di rumah dalam kondisi pandemi. Gitu ya. Sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi seseorang laki-laki yang tidak punya uzur. Tapi dalam kondisi pandemi, ketika kita keluar, kita itu dalam kondisi masih merah gitu, maka dia itu boleh tidak Jumatan diganti dengan sholat zuhur di rumah, ya. Tidak boleh kemudian sholat di rumah, kemudian sholat Jumat secara online, daring, nggak boleh itu. Sholat Jumat virtual itu gimana caranya. Nah, ketika di rumah, ya sudah sholat zuhur. Nah, begitu juga ketika sholat sunnah yang lain, sholat tarawih berjamaah, sholat id, ya, itu kita boleh menjalankan ketika itu di rumah karena memang ada kondisi uzurnya itu khaufun aw maradun gitu. Al khaufu salasatu anwa. Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah, yang namanya khawatir itu yang menjadi uzur dibolehkan itu ada 3. Khaufun ala nafsi, yaitu khawatir terhadap sesuatu yang menyebabkan bahaya untuk dirinya, ya, untuk keselamatan, untuk kesehatan. Khaufun alal mal, khawatir kalau terjadi hartanya, gitu. Khaufun alal ahli, khawatir terhadap keselamatan keluarganya, gitu ya. Nah, itu kalau kita menjaga itu dari tiga-tiganya, dari sesuatu yang bisa membahayakan tiga-tiganya itu, maka dia dalam kondisi udur. Gitu. Jadi menurut Ibnu Qudamah. Wah, jam 9 ini, padahal masih ada beberapa lagi. Ini saya kutipkan Bapak sekalian dari kitab Al-Ashbah wan Nadhair dari Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Al-Ashbah wan Nadhair itu adalah sebuah kitab yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah di dalam usul fikih dan fikih, seperti Al-Masyaqqah Tajlibut Taisir, Ad-Darurat Tubihul Mahdurat yang kita bahas tadi, itu dibahas lengkap sekali di dalam kitab ini. Pengarangnya Jalaluddin As-Suyuti, itu adalah ulama besar, rujukan di dalam mazhab Syafi'iyah. Beliau di dalam kitab itu menyebutkan asbabut takhfif fil ibadah. Ada penyebab keringanan dalam hal ibadah. As-safar pertama, bepergian, gitu ya. Tadi ketika as-safar itu bisa ada keringanan, gitu. At-takhfif, keringanan boleh jamak, boleh qasar. Al-marad, sakit. Nah, orang sakit dia itu meriang, ketika dia itu harus wudu dengan air, dia semakin nyetetek itu kedinginan banget begitu, maka boleh dia itu menggunakan tayamum. Ada at-takhfif. Al-ikrah, ada keterpaksaan gitu. Nah, keterpaksaan misalnya apa? Misalnya kita dalam kondisi maghrib misalnya masih ada di atas kendaraan gitu. Misalnya kendaraannya nggak bisa minggir, ya sudah sholat di dalam kendaraan dengan kondisi yang ada di kendaraan itu. Itu al-ikrah, ada terpaksa. An-nisyan, ada lupa. Yang namanya lupa itu tidak masalah. Misalnya orang puasa kemudian lupa makan 1 bakul, nah itu lupa. Jahal, tidak tahu, karena dia tidak tahu. Al-usru wa umumil balwa, sulit menghindar. Sulit menghindar ini adalah
Kalau dulu lama dulu itu misalnya kita di kampung, di jalan kampung, kemudian di situ berlalu lalang kuda, ternak-ternak yang lain yang dia itu juga BAB-nya itu kotorannya juga di mana-mana gitu, maka kemudian ketika dia itu hujan misalnya itu dugaan terkuat kita itu kaki kita itu terkena najis itu. Nah, ketika kita jalan ke masjid kena itu gitu ya, itu tidak membatalkan puasa gitu karena umumul balwa, sulit untuk menghindar dari itu. Cukup disiram saja, tidak sampai membatalkan. Anak syukuran gitu. Itu juga menjabarkan sesuatu at-takhfif. Ini saya cepat karena sudah mau jam 9. Takhfifatus syar'i, macam-macam keringanan dalam syariat gitu. Ternyata macam-macam. Ada takhfifu isqatin, yaitu keringanan yang sampai menggugurkan. Kayak misalnya ka isqatil jum'ah wal hajj wal umrah bil a'dzar. Misalnya gugurnya kewajiban sholat Jum'ah gitu, ketika ada udzur, seperti yang saya sebutkan tadi. Wal haji, gugurnya haji dan umrah ketika ada udzur gitu ya. Dia itu sudah istitoah, harusnya udah haji dia, tapi dia itu ada udzur gitu. Udzurnya apa? Udzurnya misalnya dia itu tidak bisa misalnya ada kondisi keluarganya yang membutuhkan perhatian dia, makanya dia nggak pergi haji saat itu gitu. Nah, itu udzur, itu boleh. Kalau dia kemudian meninggal belum menjalankan itu dia tidak dosa gitu, karena dia ada dalam kondisi keringanan. Takhfif tangkisin, keringanan yang tidak menggugurkan tapi mengurangi. Nah, misalnya kayak kal-qasri, kayak mengqasar sholat, ya, asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, itu model seperti itu kok ada. Takhfifu ibdalin, yaitu keringanan yang mengganti. Kayak ibdalil wudu wal ghusl bitayammum. Digantinya wudu dengan tayammum. Kewajibannya untuk izalatu izalatu untuk izalatul hadasi itu raf'ul hadasi, meringankan menghilangkan hadas itu adalah dengan wudu atau mandi. Wudu untuk hadas kecil, mandi untuk hadas besar. Itu raf'ul hadasnya itu adalah dengan itu. Tapi dalam konteks tertentu dia itu bisa diringankan, yaitu diganti dengan dengan tayammum. Nah, ketika diganti dengan tayammum itu itu adalah keringannya dengan diganti, bukan dikurangi, bukan digugurkan. Kemudian kalqiyami fi shalat bil qu'ud wal ittija, dan seperti berdiri ketika sholat, kemudian diganti dengan dia itu boleh dengan duduk ataupun dengan tidur miring. Wasyamu bil it'am. Ada juga orang yang harusnya puasa karena dia tidak mampu, misalnya kita punya orang tua yang sangat sepuh sekali tidak mampu untuk menjalankan sholat karena payah sekali, maka boleh tidak puasa, diganti dengan it'amu miskina, memberi makan orang orang miskin, gitu. Itu artinya takhfif ibdalan, yaitu keringanannya itu adalah dengan diganti. Kemudian ada takhfifu takdimin, keringanan yang dimajukan, gitu ya. Al-jam'i, seperti menjamak sholat. Nah, misalnya kalau sholat asar. Nah, saya prediksikan saya itu nanti ngajar sholat asar itu nyampe nggak bisa berdiri, gitu. Nggak bisa sholat asar. Maka dalam kondisi kayak begitu, ada yang membolehkan dijamak di sholat zuhur. Nah, begitu. Misalnya saya prediksikan nanti itu penerbangan saya itu saya sampai tidak bisa sholat asar, gitu. Oleh karena itu saya bisa melakukan jamak takdim, begitu. Misalnya orang yang menjalankan fatwanya kemarin untuk APD misalnya ya, dia memprediksikan dia menggunakan APD ini karena tidak boleh dilepas, dia tidak bisa menjalankan sholat asar misalnya karena jam kerjanya maka dia misalnya dia shift malam misalnya, dia harus menggunakan APD habis maghrib, kemudian dia selesainya nanti ketika jam subuh atau sebelum subuh misalnya, gitu 8 jam saya kira ya biasanya. Nah, itu dalam konteks itu dia boleh menjamak sholatnya di sholat maghrib. Wa taqdimiz zakah 'alal hauli. Misalnya kita mendahulukan zakat. Misalnya apa? Misalnya kayak zakat penghasilan misalnya. Ketika zakat penghasilan itu disamakan dengan zakat emas gitu ya, maka
ketika zakat emas itu ada kewajiban haul. Haulainil haul. Haulain ini harus nisabnya itu sampai 1 tahun. Gitu. Nah, bagaimana kalau belum 1 tahun sudah saya bayar? Setiap bulan saya dapat, saya bayar. Tidak apa-apa. Itu namanya takhfif. Takdim zakat, dia ada keringanan di situ. Zakatul fitrah fi Ramadan, kayak misalnya yang zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajibnya ketika kita mendapati akhir bulan Ramadan. Gitu. Malamnya, malam takbiran kita bayar zakat. Itu wajibnya seperti itu. Gitu. Nah, bagaimana kalau kita takdimkan, kita dulukan? Misalnya mulai tanggal 1, 2, 3 Ramadan, di bulan Ramadan kita bayar zakat fitrah. Nah, itu boleh. Itu namanya takhfifut takdimin. Keringanan yang memujudkan. Takhfifu takhirin, keringanan yang mengakhirkan. Seperti surat jamak takhir misalnya. Kemudian takhiru Ramadan lil maridi wal musafir. Misalnya orang yang sakit, orang yang musafir, itu ya, dia itu tidak puasa, kemudian ditakhir, yaitu diqodok di bulan lain. Nah, itu juga takhfif juga. Takhfifu tarkhisin, keringannya yang berupa dispensasi. Kasratil mustajmir ma'abaqiyati an-najasa gitu ya. Misalnya orang yang mohon maaf ceboknya itu menggunakan tisu gitu. Kita lagi audit kemana, lagi BAP, audit dengan tisu gitu. Karena kita tidak terbiasa, nggak bersih, cebret misalnya, mohon maaf. Ada sedikit-sedikit lah bekasnya. Itu tidak apa-apa karena sedikit-sedikit bekas. Yang namanya istijmar itu pasti tidak sebersih ketika dengan menggunakan air. Nah, itu juga dilakukan zaman Rasul. Itu tidak apa-apa, itu takhfif. Nah, begitu juga takhfif juga aklun najasah littadawi. Nah, mengonsumsi sesuatu yang najis untuk berobat gitu ya. Itu juga bagian dari takhfifu tarkhisin, rukhsah. Takhfifu taghyirin, keringanan yang mengubah gitu. Taghyirun nadmis shalah fil khawf. Misalnya di sini ini adalah mengubahnya tata cara sholat ketika dalam syiddatul khauf, ketika peperangan misalnya ya, gitu. Nah, ketika peperangan itu kan sholatnya, kalau sholat kan kita dengan cara-cara yang ada. Ketika syiddatul khauf dengan itu dengan kondisi yang berbeda gitu. Ketika jamaahnya ada yang berjaga dan yang lain. Ketika misalnya sedang dalam kondisi syiddatul khauf yang sangat mencekam, udah sholat sambil lari, sambil nembakin misalnya kayak gitu. Itu juga dibolehkan, itu namanya takhfifu taghyirin. Satu slide lagi. Nah, kalau rukhsah, pembagian rukhsah itu ada yang rukhsah itu wajib diambil. Ma yajibu fi'luha. Seperti ka'aklil maitah lil muttar wal fitr liman khafal halak. Memakan bangkai bagi orang yang terpaksa, bagi orang yang ketika dia tidak memakan itu dia akan menjadi binasa atau berbahaya dalam untuk kesehatan gitu ya. Itu dia wajib dikonsumsi gitu. Dalam konteks ini untuk menghilangkan wabah itu adalah mayajibu fi'luha. Dia wajib diambil. Karena apa? Karena ini kita akan menghilangkan wabah ini dan untuk menyelamatkan diri kita dan orang lain gitu. Tapi ada mayundabu fi'luha, yaitu sesuatu yang rukhsah yang sebaiknya diambil, disunahkan untuk diambil, kayak qasar di dalam sholat tadi disebutkan. Qasar sholat di dalam bepergian, safar. Ya. Jika bepergian gitu, ada rukhsah untuk mengqasar, menjamak sholat gitu, maka itu sebaiknya diambil. Mayundabu fi'luha. Mayubahu fi'luha. Nah, gitu. Rukhsah yang boleh diambil, boleh itu dia tidak baik, tidak apa gitu. Kas salami, seperti akad salam. Akad salam itu adalah akad mesen, gitu ya. Di dalam Islam itu ketika transaksi jual beli begitu, itu barangnya sudah harus wujud, harus sudah ada. Tidak boleh jual beli sesuatu yang belum wujud, belum ada barangnya. Karena itu adalah bai'ul ma'dum, menjual beli terkait dengan sesuatu yang tidak ada. Itu tidak boleh. Nah, Rasulullah Rasulullah mencegah itu, melarang itu. Nah, tapi dalam konteks itu ada pengecualian, yaitu ketika jual belinya adalah salam. Gitu. Jual beli salam itu adalah jual beli pesan. Saya membeli barang ini dengan mesan dulu.
Saya mesan kursi atau mesan apa gitu. Saya mesan beli barang apa, kriterianya yang A, B, C, D. Ketika kita transaksi, ketika fi waqtil aqdi, itu barangnya belum ada. Gitu. Nanti akan dikirim berikutnya, ini namanya salam. Dan Rasulullah membolehkan itu menjalankan salam. Nah, itu boleh dilakukan. Nah, rukhsah itu, yaitu rukhsah ketika transaksi belum ada wujud barang yang ditransaksikan. Mayukrohu fi'aluha, dimakruhkan untuk mengambil rukhsah itu, menjalankan itu. Kal qasri fi aqalli min thalathi marahil. Bepergian, tapi dia bepergiannya nggak nyampe jauh. Misalnya dari Bogor, Bogornya kemudian sampai ke Jakarta misalnya yang belum 90 sekian marhala meter apa kilometer gitu ya kurang lebih gitu, dan tidak ada masyakoh gitu, boleh ngosor, tapi sebaiknya jangan, makruh kalau ngambil gitu. Boleh ada rukhsah, tapi sebaiknya jangan, nggak diambil dulu karena dia itu bepergiannya dekat. Ya pergi sih namanya pergi gitu, tapi jangan sampai ngambil rukhsah, tapi karena perginya tidak sampai pergi panjang dan tidak ada masyakoh. Kemudian al-aula tarkuhat, lebih utama kalau ditinggalkan. Nah, kal jam'i liman lam yatadorror wa tayammun liman wajadal ma. Seperti orang yang menjamak sholat ketika tidak ada bahaya, tidak ada masyakoh gitu. Pernah sih Rasulullah melakukan itu. Rasulullah pernah menjamak sholat bila motorin tanpa ada hujan, wala marodin, tidak sedang sakit gitu. Beliau itu menjamak sholat gitu, tidak ada udzur di situ. Nah, cuman itu dilakukan jangan sering-sering gitu ininya. Nah, ini malah saya menyampaikan ilmunya, ini ilmu kiai saja sebenarnya ini. Kalau disampaikan ke umum wah bisa bahaya ini. Nah, yang seperti itu meskipun boleh itu sebaiknya ditinggalkan gitu. Itu beberapa hal yang disebutkan oleh As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair. Sekian dan terima kasih Bapak sekalian. Yang terakhir saya ingin menunjukkan bahwa kondisi darurah itu adalah kondisi di mana kita itu bisa menyebabkan kematian pada jiwa, baik kondisi tersebut bisa disimbolkan dari sesuatu yang yakin akan terjadi seperti itu ataupun yang masih prediksi. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, yaitu darurah seperti itu, maka dibolehkan mengonsumsi sesuatu yang awalnya dilarang oleh agama. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Namun demikian, kebolehannya tersebut itu tidak sampai menghalalkan, dan kebolehannya tersebut itu dibatasi hanya sekedar untuk menyelamatkan atau kebutuhan yang dibutuhkan untuk itu. Tidak boleh misalnya selama-lamanya, karena yang namanya darurah itu harus dibatasi. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Halo. Ya. Bagaimana penetapan darurah itu? Memang salah satu pijakan yang harus digunakan disebutkan di dalam kitab-kitab fikih itu adalah seperti tabibun mu'tabar, yaitu tabib itu, kalau tabib itu adalah seperti dokter ya, yang mu'tabar yang dia itu bisa terpercaya begitu. Mu'tabar itu yang bisa diambil keterangannya gitu. Yang dia itu mu'tabar itu adalah syarat-syarat terhadap tabib gitu ya, yang orang saksi dia itu terpercaya begitu, maksudnya terpercaya itu dia terkenal tidak ember bicaranya gitu, dia bisa dipercaya gitu, dan dia memang mempunyai keahlian di bidang begitu. Itu tabibun mu'tabar. Nah, dalam aplikasinya itu tidak harus tabib, meskipun dia itu dibilang tabibun mu'tabar. Itu adalah seorang pakar yang ada di bidangnya yang bisa dipercaya. Nah, itu yang menjadi pijakan untuk menetapkan sebuah hukum. Di antaranya adalah hukum darurah, begitu. Nah,
Oleh karena itu, di dalam Komisi Fatwa, di dalam Majelis Ulama Indonesia, sebelum menetapkan fatwa, itu biasanya terhadap hal-hal yang diperlukan pendalaman, dia akan mengundang pakarnya, gitu, akan mengundang seorang ahli yang bisa menjelaskan apa kondisinya dan yang lain sebagainya, begitu. Nah, itu kondisinya kalau dia itu untuk menetapkan sebuah fatwa. Di antaranya adalah fatwa terkait dengan masalah kedaruratan. Tentu saja dalam masalah yang dia itu terkait dan berhubungan dengan kondisi yang bersifat luas seperti kondisi pandemi yang ada di negara kita, itu bukan hanya keterangan dari pribadi-pribadi satu pihak, tapi juga instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu. Gitu. Jadi kalau untuk menjelaskan itu instansi misalnya Ikatan Dokter, instansi misalnya Kementerian Kesehatan, instansi misalnya Badan POM dan yang lain sebagainya yang dia itu memberi penjelasan-penjelasan yang penjelasan itu terpercaya gitu. Maksudnya terpercaya di sini ini memang tidak sampai menghapus menyatukan semua perbedaan pendapat. Jadi Bapak sekalian di dalam ilmu saya meyakini bahwa di dalam ilmu pengetahuan itu pasti ada beda pendapat. Namanya juga dalam konteks ilmu pengetahuan sama di dalam ilmu syariah juga khususnya ilmu fikih itu ada banyak pendapat gitu ya. Tapi yang kita ambil adalah yang muktabar gitu, yang kita meyakini itu dan disampaikan oleh orang yang mempunyai otoritas di bidang itu begitu. Nah, oleh karena itu yang itu kemudian dijadikan pijakan gitu. Nah, sebenarnya kalau dilakukan dalam lingkup yang lebih mikro begitu, itu adalah keterangan ahli sebenarnya, keterangan ahli. Nah, itu yang apa namanya yang bisa dijadikan pijakan. Nah, dalam konteks yang sebutkan tadi, dalam konteks dia itu wabah dalam konteks yang sangat luas dampaknya seperti wabah yang terjadi saat ini, maka dia harus menggunakan penjelasan pijakannya itu dari instansi-instansi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, kompetensi dan secara legal dia itu bisa menyampaikan itu. Jadi gitu, Pak. Bukan hanya tidak boleh hanya orang per orang yang kemudian dijadikan pijakan. Begitu. Baik, cukup jelas ya penjelasan dari Pak Kiai terkait pertanyaan wewenang siapa ya yang terkait tadi di penetapan kondisi darurat. Kemudian kalau boleh saya satukan, ini ada beberapa pertanyaan yang terkait vaksin, Pak Kiai. Apakah masih bisa dikatakan darurat dalam kondisi saat ini jika vaksin yang halal sudah ada, kemudian suntik vaksin kan tidak dimakan ya, apakah perlu syarat halal seperti itu? Apakah suntik vaksin juga membatalkan puasa Pak Kiai? Karena akan mendekati Ramadan gitu ya. Yang membatalkan puasa apa tidak, itu tidak membatalkan puasa ya. Itu karena sudah ada fatwanya. Kenapa tidak membatalkan puasa? Karena yang membatalkan puasa itu adalah wusulu syai' ilal jauf ya. Sampainya sesuatu itu baik makanan ataupun minuman atau sesuatu ilal jauf pada perut besar manusia melalui lubang-lubang yang ada gitu, lubang-lubang yang biasa gitu. Misalnya melalui hidung, melalui mulut, melalui bahkan melalui jalan belakang itu ada yang menyatakan bisa membatalkan puasa. Sedangkan melalui jalan darah, melalui kulit, melalui apa itu tidak sampai pada memasukkan masuk kepada al-jauf. Memang ada perbedaan pendapat di sini kita paham, yaitu kalau seperti itu boleh dong kalau misalnya menginjekkan vitamin supaya kuat gitu ketika puasa. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, dalam konteks ini sebenarnya ada di dalam ajaran agama kita dalam fikih itu adalah mens reanya, niatnya seperti apa. Itu juga pengaruh terkait dengan itu. Nah, tapi di dalam fatwa kita tidak sampai sejauh itu
kalau ini adalah untuk vaksin gitu, itu niatnya ya untuk litadawi, untuk berobat gitu ya. Berobatnya adalah berobat secara preventif gitu. Ya, karena berobat maka dia itu tidak sampai membatalkan puasa gitu, karena dia itu sudah tidak masuk pada bab usulus syai' ilal jawf, yaitu memasukkan sesuatu sampai kepada perut besar manusia. Itu yang pertama. Yang berikutnya tadi tentang kalau dalam apa tadi kan ada 3 tadi. Ya, kondisi saat ini misalkan sudah ada vaksin yang halal, apakah kondisi daruratnya masih bisa dikatakan darurat begitu Pak Kiai? Ya, betul. Ini adalah bagian yang dibahas secara lebih mendalam oleh Majelis Ulama Indonesia, itu di Komisi Fatwa ya. Harusnya kalau sudah ada yang halal itu tidak boleh gitu. Karena misalnya ini ada sesuatu yang dibolehkan secara syar'i gitu, itu tidak boleh, kemudian tidak ada darurat di situ gitu. Namun demikian kemudian kita mempertimbangkan yang dimaksud untuk vaksinasi ini apa, yaitu terjadi kekebalan gitu. Kalau terjadi kekebalan itu yang diharapkan kekebalan individu atau juga kekebalan kelompok gitu. Nah, kalau yang dimaksud itu adalah bukan hanya kekebalan individu tapi juga kekebalan kelompok, herd immunity itu gitu ya, maka dia yang dituju adalah terjadinya adalah kekebalan kelompok itu, herd immunity itu. Nah, kekebalan herd immunity itu bisa tercapai jika seperti apa? Para saintis menyatakan kalau misalnya secara populasi, secara asa itu yang dilakukan vaksinasi itu setidaknya 70% dari populasi penduduk secara acak gitu. Nah, kalau demikian gitu, itu target 70 itu adalah 70% dari populasi itu adalah target yang harus dilakukan gitu untuk dilakukan vaksinasi gitu. Nah, pertanyaannya, apakah semua obat halal itu bisa mencukupi untuk 70% itu? Gitu. Nah, saat ini untuk mendapatkan vaksinasi itu sulit sekali. Itu antri sekali. Nah, ini Bu Muti dan teman-teman sudah sangat lebih paham daripada saya, Pak Musli dan yang lain. Gitu. Nah, karena kita itu tidak bisa untuk mendapatkan yang halal semua, begitu, sedangkan ini herd immunity ini harus dilakukan dalam waktu segera, maka kemudian kita pemerintah itu membeli semua gitu, yang memungkinkan untuk dibeli gitu, dan mendorong untuk dilakukan pengadaan di dalam negeri yang masih dalam proses juga gitu. Nah, karena tidak mencukupi yang halal itu, maka bagaimana hukumnya menggunakan sesuatu yang tidak halal gitu. Sebab kalau tidak dilakukan itu gitu ya, itu mulghah, sia-sia yang dilakukan dengan yang halal itu tadi. Ketercapaian herd immunity diyakini tidak tercapai, tidak terjadi gitu. Gampangannya seperti itulah. Disampaikan seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena tidak mencukupi itulah kemudian dibolehkan menggunakan yang tidak halal itu gitu. Nah, dibolehkannya sampai kapan? Sampai kondisinya ini yang halal tidak mencukupi. Kalau yang halal itu masih sudah mencukupi, maka dalam kondisi itu yang tidak halal tidak dibolehkan. Jadi seperti itu. Terkait dengan kondisi yang ada, kenapa yang halal saat ini sudah ada kok dibolehkan gitu. Nah, itu karena memang tidak mencukupi. Terus tadi yang ketiga ini terkait vaksin itu kan maksudnya tidak dimakan ya, konsumsinya dengan cara disuntik mungkin seperti itu. Apakah perlu syarat halal juga begitu Pak Kiai? Oh ya, hadisnya umum, tadawau wala tadadawau bil haram. Berobatlah kalian dan jangan kalian itu berobat dengan yang haram, gitu ya. Itu hadisnya jelas seperti itu. Berobatnya dengan apa? Mau dimakan, disuntik, diapa kan begitu kan? Karena caranya. Tapi berobatnya harus berobat yang halal. Nah, ini kenapa kita itu masih mendorong yang namanya obat itu harus halal, gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan ini adalah orang yang mengatakan bahwa
obat itu kan darurat gitu, maka boleh tidak halal gitu. Nah, darurat itu kondisinya apa? Nah, obat itu untuk mengobati apa? Misalnya kayak obat flu, obat pilek, obat pusing, masa masuk kategori darurat hanya pusing? Yang namanya flu itu juga cukup minum air hangat, tidur cukup, udah sembuh kan gitu kan? Kurang lebih gitu. Ya tidak tepat. Istilah darurat yang seperti itu tidak tepat. Darurat itu memang betul-betul kondisi yang sangat membahayakan. Jadi ketika kalau ditanya kenapa tetap perlu halal untuk obat-obatan sedangkan dia injeksi, yaitu karena dasarnya hadisnya adalah menyatakan berobatlah kalian dengan sesuatu yang halal dan jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram gitu kan. Yang namanya berobat itu bisa dengan diminum, bisa dengan diinjeksi atau bisa dilakukan dengan yang lain-lain. Jadi begitu. Baik, Pak Kiai. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ini masih banyak pertanyaan sebetulnya, tapi waktu sudah pukul 9.21 ya di studio, dan ada beberapa agenda lain mungkin yang akan dihadiri oleh Pak Kiai dan juga rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai hari ini bisa menjadi ibroh, pelajaran, dan menambah pengetahuan kita ya, khususnya dalam hal bagaimana Majelis Ulama Indonesia itu menarik hukum fatwa atau memberikan fatwa berdasarkan kondisi yang ada gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab untuk sesi pagi ini mudah-mudahan bisa kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Pak Kiai juga bisa kembali ya Pak untuk bisa mengisi di sesi-sesi berikutnya di kajian Jumat Halalan Thayyiban. Baik, saya mohon maaf jika banyak pertanyaan yang belum tersampaikan, dan terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kiai Salahuddin Ayyub. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, begitu juga Bapak Ibu sekalian. Akhir kajian ini kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan juga perhatiannya. Ditunggu kehadirannya kembali di kajian-kajian DKM Halalan Thayyiban selanjutnya. Terima kasih Pak Kiai atas kehadiran dan materinya Pak Kiai. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih. Saya langsung pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo Pak Kiai. Monggo Pak Kiai. Sesi kajian pagi hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية شبت